Ina, ino. Ora sampun sampun. Sudah, ini udah mulai. Oh, oke. Hey subscriber, welcome to my YouTube channel, our YouTube channel. Hari ini kita mau belajar sama Prof. Helga. Belajar biomal. Silakan Yipi. Prof. Ya Allah, Hivi. semoga wifi-nya lancar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum belajar ya guys ya. Berdoa mulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Jadi kita mau membahas pertemuan 2 di matkul biologi molekuler, yaitu replikasi DNA. Materinya Pak Purwanto. Nah, jadi itu kita tujuannya tuh ada 4 ini. Yang pertama kayak kita harus paham replikasi DNA itu gimana. Terus ini ada proses-prosesnya kayak jenis-jenisnya juga. Yang kedua ada fungsi enzim, terus apa itu fragmen Okazaki. Yang ketiga ada proofreading itu apaan. Terus yang terakhir itu kita problem solvingnya gimana setelah mengetahui nomor 1 sampai 3 ini. Jadi langsung aja. Nah, ini dasarnya ya, ingat-ingat kemarin kalau sentral dogma itu kayak dari DNA sampai protein itu melalui transkripsi sama translasi. Nah, terus kemarin bapaknya itu masih tahu kalau yang namanya replikasi DNA itu antara DNA sama DNA. Jadi itu namanya replikasi DNA. Nah, terus ini yang, eh, kalian bisa ngeliat kursorku nggak? Bisa. Bisa. Oke. Yay. Nah, terus yang gambarnya itu aku cuma nambahin aja biar buat ini aja sih. Jadi ini kan gugus building blocknya DNA itu kan nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, gugus fosfat sama ini gula deoksiribosa. Itu kan ada OH-nya. Udah gitu aja. Untuk pembuka aja ini. Terus Nukleotida. lanjut, jadi replikasi pada bakteri itu ada 5. Nah, yang pertama ada single origin. Itu kalau di eukariot itu namanya multiple origin. Soalnya kita kan selnya banyak. Kalau bakteri itu kan mereka selnya cuma satu. Terus habis itu bidireksional itu artinya hmm, mekanismenya itu 2 arah, terus secara bersamaan. Nah, terus habis itu ada data structure, replication fork, sama semi konservatif. Itu nanti bakal kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi single origin itu, kenapa namanya single? Soalnya jumlahnya itu satu. Satu tuh cuman di sini doang gitu loh. Nah, ini hanya terjadi di satu daerah, nggak bisa daerah yang lain. Jadi tuh itu cuman di daerah yang warnanya hijau ini aja dulu. Nggak bisa kalau ada 2 gitu. Bisa sih, cuman kayak apa ya? Kebanyakan tuh cuman satu. Terus kalau terjadinya cuman di hijaunya ini, itu mesti bakal lanjutannya tuh di sini terus. Nggak mungkin tahu-tahu belah di sini atau nggak belah di sini gitu. Itu yang dinamakan single origin. Terus bidireksional itu namanya 2 arah. Bi itu kan 2 arah, direction itu arah. Bi itu dari 2 arah. Jadi dapat terjadi 2 arah. Jadi kayak replikasinya tuh bisa ke kanan atau kiri. Nah itu kalau di gambarnya ini tuh ini loh yang aku buletin warna merah. Itu kan ada 2 arah nanti jatuhnya. Ya singkatnya gitu. Nah ini ada yang namanya data structure. Nah apa itu data structure? Jadi kan kalau dalam bakteri itu kan kalau lihat kalian sambil bandingin di ini ya, PPT aslinya tuh kayak ada lingkaran warna biru itu kayak mau apa ya, belah-belah replikasikan gitu lingkarannya. Nah, itu nanti kalau kalian perjelas bentuknya itu nanti menyerupai eh, huruf lambang theta pada Yunani. Nah, ini disebut theta structure itu karena mirip strukturnya. Nah, jadi data structure ini merupakan intermediate atau zat antara dalam replikasi DNA bakteri gitu. Jadi kayak ini cuman ada di ini prokariot doang. Nah, terus kalau namanya replication fork itu artinya replikasi. Ini loh yang ada buletannya ini. Ini kan yang ke sana sama ke sana ini kan
menyerupai garpu, karena itu namanya replication fork. Nah, replication fork ini merupakan tempat di mana untai DNA induk, ya, jadi kan ini yang DNA induknya. Terus ini kan kayak dipecah gitu kan. Kan masing-masing satu ke sana, satu ke sana. Nah, masing-masing dari itu mesti nanti ketambahan sama untai DNA baru. Nah, nanti jadilah DNA yang baru gitu. Nah, ini yang terakhir ada semi konservatif. Nah, itu yang kayak aku bilang tadi, di sini kan DNA induk. Yang oren-oren itu kepisah. Nah, setelah kepisah, dia tuh bakal ketempelan lagi sama yang DNA DNA barunya. Oh, sama untai yang baru. Jadi kayak bakal membentuk DNA barunya tuh berdasarkan kombinasi gitu. Nah, ini jadi perbedaan yang prokariotik sama eukariotik. Nah, jadi bakteri itu memiliki satu kromosom besar. Nah, ini tuh yang kayak apa ya? Ini loh. Jadi kromosomnya bakteri itu kayak gini. Sifatnya sirkuler. Sirkuler itu adanya lingkaran. Itu kalau yang bakteri. Nah, eh, replikasinya dia tuh bisa terjadi satu atau dua arah kayak ini. Nah, ini kan dua arah, tapi juga bisa satu arah, cuman kayak terjadi di sini aja terus kayak motong dan sebagainya macam gitu dan sebagainya macam gitu. Nah, ini cuman punya satu daerah untuk replikasi. Itu kayak yang tadi ya. Terus kalau yang di eukariot ini terdapat banyak daerah replikasi. Nanti jadi kayak apa ya, muncul dari apa ya, dari sini tuh kayak bakal muncul apa ya, bulatan-bulatan gitu. Nanti bakal ada lebih jelasnya di contoh selanjutnya. Terus habis itu juga ada replication fork juga. Nah, kayak gini contohnya. Ini E. coli buat contoh yang prokariot. Dia kan cuma satu nih, bubble. Kok bubble? Apa ya? Bubble, iya. Nganu. Bubble ya disebutnya. Gelembung kan, yang bisa ada gelombangnya gitu kan. Oh ya, oke. Nah, bubble-nya tuh cuma satu. Tapi kalau Mama lihat dia tuh banyak, makanya lebih kompleks. Iya. Gitu. Nah, kita masuk ke mekanisme replikasi. Jadi, diingat-ingat ya adik-adik, bahwa mekanisme replikasi itu arahnya selalu dari 5 aksen ke 3 aksen. Terus, titik awal replikasi itu menempel apa ya, dimulai dari sini, menempelnya protein inisiator di daerah originnya. Nah, terus ini kan yang hijau-hijau ini kan replikasi daerah origin. Itu nanti mesti ketemuan sama protein inisiator. Nah, protein inisiatornya apa? Itu kemarin nggak dijelasin. Kayak namanya cuma protein inisiator doang. Nah, ini yang ungu-ungu ini kan ngumpul di sini. Dia kayak nyuruh kayak ini loh, kayak hey DNA atau hey protein, kayak ayo kamu replikasi diri gitu. Nah, ini yang inisiatornya. Yang ungu-ungu ini yang nyuruh. Nah, terus habis itu langsung kebentuk bubble-nya kan. Setelah kebentuk bubble-nya gini, biar nggak nyatu lagi, itu ada yang namanya DNA enzim helikase. Nah, helikase ini yang warna kuning ini, dia bakal nempel di salah satu, bukan salah satu, deh, di ini untai tunggalnya ini biar nggak nutup kembali. Nah, ini apa? Prof, mau itu Itu kayaknya helikase tuh buat misahin dua itunya, dua apa, untainya. Sedangkan nanti yang misahin biar nggak nyambung lagi itu si ESS DNA binding protein yang SSB itu kayaknya loh. Iya, Helikase benar. buat misahin, terus yang SSB itu buat nahan biar itu dia nggak gabung lagi. Iya benar, habis itu bukan otul soalnya. Iya, benar. Bentar, gimana? Ayo, gimana? Si helikasenya dia yang nahan biar nggak nyambung lagi atau? Ya, jadi langsung dulu ya. Nah, ini loh helikase. Dia tuh kan nempel di sini. Terus buka, bikin bubble-nya. Itu dia yang misahin untai tunggal dari double strand-nya ini. Dia tuh bakal buka untainya dari yang awalnya double strand ke single strand. Kayak gini loh yang kuning-kuning ini.
Terus habis itu di sini tuh kan nggak kelihatan, tapi padahal ada yang namanya SSB. Ini buat mencegah biar nggak SSB. nyambung gitu. Ini aku ngambil dari e-book kan. Emang gambarnya agak beda sih, tapi kita manut yang dari Pak Purwanto aja. Lebih enak lihat video yang pas itu tuh. Lebih simpel juga kan. Nah, bentar. Terus ini list enzim yang bekerja tadi itu kita udah nyenggol dikit kan yang helikase, terus SSB, terus nanti bakal ada primase, DNA polimerase, sama DNA ligase. Jadi istilahnya tuh ini list-list orang yang bekerja dalam proses mekanisme ini. Kita bahas satu-satu. Nah, ini jadi itu kalau kalian masih bingung, ini kan yang leading strand sama yang lagging. Nah, tengah-tengah sini itu ada sih yang head, ada nya. Dia tuh buka gitu loh. Nah, untuk bahannya dia SPE loh yang buka gitu. Terus habis itu dia kan langsung secara gambar besarnya kayak apa ya? Garis besarnya kayak gitu. Nah, jadi aku langsung aja masuk ke Okazaki fragment. Jadi di sintesis itu ada yang namanya leading strand sama lagging strand. Leading strand itu arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen. Kalau yang lagging strand itu tuh pokoknya dia tuh misah-misah gitu loh, putus-putus. Dia leading strand arahnya ke sini, kalau lagging strand itu arahnya ke sana. Nah, terus yang namanya Okazaki frame itu DNA yang putus-putus ini, yang arah panahnya ini loh. Nah, ini nanti mekanismenya gimana bakal aku jelasin di belakang. Terus lanjut ke enzim primase. Enzim primase itu buat apa sih? Nah, dia tuh fungsinya untuk membuat primer. Kenapa harus ada primer? Karena biar dalam sintesisnya itu bisa direplikasi kan. Kita kan kalau mau replikasi, mau nambahin untai, itu kan harus ada DNA polimerase. Nah, DNA polimerase itu nggak bisa bikin DNA langsung dari kosongan gitu. Makanya dia butuh primer. Nah, yang buat primer siapa ini? Primase. Jadi, ini mekanismenya gitu. Template bukan, Prof. Bukan, Iya, bukan. betul. Primer tuh Template yang mah DNA. DNA primase. Yang di PCR itu RNA kayak primase. ditambahin primer biar dia bisa buat mulai replikasi. Kalau nggak ada primernya dia nggak bisa mulai replikasi. Kayaknya. Betul. Oh, Berarti Betul, dari Prof. zat lain gitu. Bukan zat Gimana lain, ya? tapi dari Bukan zat lain. nukleotida yang ada di sekitar. Jadi kayak dia bentuk gitu. Nah, DNA polimerase benar. maunya di primer ya. Iya, jadi DNA polimerase tuh butuh template juga. Template-nya itu primer. Kayak nggak mau bikin PPT Ya, kalau soalnya nggak ada nggak bisa template Canva. Jadi kayak istilahnya, kalian males kan kalau suruh bikin PPT tapi dari kosongan gitu. Mesti kayak mending bikin template aja kan. Karena kayak kerjanya primase sama DNA polimerase ini. Gitu. Nah, jadi RNA primer itu struktur arah ininya dari 3 aksen sampai 5 aksen. 3 aksen ke 5 aksen gitu. Aku pengen coret-coret, tapi bisa nggak ini? Bisa nggak sih? Nggak bisa. Ampun, bentar. Ini kan Iya. arahnya dari 3 aksen ke 5 aksen. Nanti tuh siklusnya gini. Dia tuh bakal jalan terus jaraknya dari 5 aksen juga ke 3 aksen. Jadi bakal lanjut terus panjang gitu. Bentar. Ini arahnya ke sana.
Gimana, Him? Izin Apakah bertanya. boleh? Berarti si primernya itu strandnya itu dari 3 aksen sampai 5 aksen, tapi nanti dia mulai ngereplikasinya dari 5 ke 3. Ini tuh kan ini primer kan dari ini ya. Primer tuh yang ini. Terus kalau dia udah mau direplikasi sama DNA polimerase, itu arahnya baru 5 aksen ke 3 aksen. Berarti Jadi kalau nanti misalkan dilihat dari gambar itu dari yang 5 itu terus ke kanan. itu apanya? Replikasinya. Mulai Ya, replikasinya. 5 aksen ke 3 aksen. Jadi Heeh. ini tuh ada suatu enzim yang namanya polimerase. Transkripsi. Tuh. Replikasinya tuh di belakang 5 aksennya DNA polimerase atau di depannya Nah itu. H2O, HO DNA polimerase. Bentar, itu Kan arahnya kan katanya selalu ke 5 ke 3, berarti di belakangnya DNA primase nggak sih? primer. Oh, Nih, di coba kalau belakangnya. aku nangkepnya gini bener apa enggak ya, Hel? Kan yang pertama kan mau replikasi. Nah, replikasi itu ada helikase buat motong si 2 untainya itu. Terus nanti ada SSB biar dia enggak nyatu lagi. Nah, nanti dia tuh nggak bisa mulai replikasi kalau nggak ada RNA primer. Nah, RNA primer itu dibuatnya dari bantuan primase. Dimana dia bakal dibuat dengan cara struktur 3OH sampai si 5 aksen. Nah, di belakangnya 5 aksen itu nanti si DNA polimerase itu baru bisa membuat si replikasi DNA-nya. Karena dia udah ada primernya gitu bukan? Apa aku salah nangkap? Bener kok. Tadi yang ditanyain Hima itu Ya senangkep aku itu yang tadi 5 itu. RNA primase atau yang kamu nanya mekanisme replikasinya? Sebenarnya tadi yang dijelasin Hasna itu senangkep aku kayak gitu. Tapi Oh, udah jadinya udah. Di Oke. belakangnya nih. udah bener kok. Di Nah, yang belakang. masak yang kamu panahin itu dia berarti mulai ke replikasi itu kan ke kanan. Enggak, ini aku ngarahin ini. Anak panahnya ini tuh buat si primase. Jadi kan kayak primase itu dari ke kiri ke kanan. Cuman kok replikasinya itu dari kanan ke kiri. Oh, jangan-jangan Kenapa, Bu? masangnya ya? Oh, Primase kepasangnya tuh Heeh. dari 3 ke 5 gitu. Heeh, tapi kalau pas replikasi itu pasangnya dari 5 ke 3. Eh, oh ini tuh dia masang primer. Ini iya, yang aku buletin biru ini dia masang primer. Heeh. primer nih. Terus ini yang aku gambar ini tuh dari DNA polimerase. Oh, karena DNA polimerase itu yang mulai untuk replikasi kan. Ya, Oh, ini berarti itu dia yang buat apa nempelin primernya. Belum yang yes. polimerase ya. Kalau ke kanan tuh baru Belum, ntar ada aku cuma polimerase. contoh Oh ya, aja. oke oke. Aman? Oke. Berarti dia primasenya jalannya mundur apa maju kalau yang di bawah itu? Yang dari gambar bawah itu primasenya bakalan maju apa mundur? Menurutmu kalau maju tuh ke 5 aksen atau 3 aksen? Kalau maju itu ke 5 aksen. Maju berarti. 5 aksen yang Yang atas atau yang bawah? 5 aksen yang ini atau yang Yang bawah? bawah. Yang bawah. Kayak Enggak, mundur nggak sih dia tuh kan dia mundur. selalu 5 ke 3. 5 ke 3 kan 5-nya si parental kan? Nggak tahu deh. Saya tahu. Sek. Eh, Ah, kamu lihatnya yang biru ini aja, Has. Yang primer biru ini aja, Has. Itu kan aku bilang yang 3 aksen ke 5 aksen. Otomatis dari sini ke sini. Ya udah. terus Oke. Ya berarti benar. Iya, benar di pikiranku Gitu. benar. Konsepku udah benar. Thank you. Oke, aman. replikasinya tetap mulai dari 5 ke 3 ya? 5 yang mana ya? 5 Ya. yang bawah kan? 5 yang kuning itu. Enggak, ini yang kamu kayaknya jangan lihat yang ini dulu. Nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Pokoknya ini Ini tentang masih yang primer primer. dulu. Iya, ini masih primer dulu. Oke, lanjutin aja, Bro. Oke. Nah, jadi
Siapa yang nanya telomer? Weh, itu apa? Telo, Aku ya, senangkepku ya ini. telomer. Ini PPT-nya, jadi aku kayak bingung juga, tapi ya Bismillah. Jadi sebelum ada primernya ini, kan nggak mungkin ya ujung-ujungnya tahu-tahu nggak ada si, kayak tiba-tiba tuh tahu-tahu ada si birunya ini langsung primer plok itu nggak mungkin. Berdasarkan penjelasan PPT-nya Pak Purwanto, nah sebelum, sebentar, sebentar. Now that to remove, oh, jadi sebelum, salah. Jadi sebelum primernya diilangin sama si eh, pol 1, dia tuh eh, untainya itu butuh template, urutan template sebelum RNA-nya itu hilang. Jadi biar nggak bolong banget gitu loh. Nah, solusinya itu dikasih telomer buat apa ya? Kayak dia tuh buat manjangin aja sih, juga biar mencegah kerusakan gitu. Nah, jadi solusinya tuh sintesis telomer untuk apa? Untuk mencegah kerusakan DNA. Nah, caranya gimana? Dia tuh menambahkan urutan DNA yang berulang untuk melawan permendekan yang terjadi. Nah, pemendekannya itu yang disebabkan dari pol 1 tadi. Polimerase 1 itu kan buat ngilangin si RNA primer. Ini tuh, merah-merahnya ini kan dihilangin. Itu kan kalau yang struktur aslinya itu kan langsung hilang, ada jeda segini gitu hilang kan. Cuman dengan adanya sintesis telomer itu jadi agak ketutup dikit biar nggak bolong-bolong banget gitu loh. Gitu. Nah ini loh kalau di PPT dia tuh nama enzimnya kan telomerase. Nah telomerase ini si kuning-kuning ini dia tuh menambah si nambahin sekuensnya yang berurutan. Jadi kayak bedanya sama DNA polimerase, itu kan kalau polimerase kan ya dia kayak bikin urutan sekuensnya itu kan kayak ya ATGC terus ya acak gitu kan. Nah, tapi kalau yang telomerase dia tuh hurufnya ini tuh sama gitu loh. Jadi kayak GGT. Itu bakal ditambahin ke atasnya gitu. Senangkapku gitu ya kawan-kawan. Adakah pendapat lain? Diperbolehkan sekali. Nggak tahu. Bentar. Berarti ini tuh ini terjadi setelah replikasi. Setelah si DNA polimerase 2 itu bekerja kan dia replikasi, habis itu ada DNA polimerase 1 yang dia hilangin primer yang tadi, baru ntar ada telomerase yang nyopot Eh, si primer. Justru sebelum itu. Sebelum Jadi sebelum sebelum replikasi. sebelum primernya nempel. Sebelum ada polimerasenya ini juga. Oh, Ini tuh terjadinya tuh secara bersamaan, makanya kayak agak ini juga kalau nggak pakai gambar keseluruhan. Cuman aku kalau pakai itu bakal bingung. benar. Berarti sebelum polimerase 2, kok 2 sih? Polimerase 3. Eh, oh, kita tuh pakai 1 sama 3 deng. Ini Sebelum pol kalian 3 atau setelah pol 3? sebelum 3. Berarti, tapi setelah pol 1. Sebelum 3. Bentar ya. Pol 1. So, aku Pol 1 itu kan buat nyatetnya ngilangin primer. Ya, Ini kalau 3 kan buat kayaknya nambahin nggak si ada. DNA. Heeh. Aku jelasin itu di belakang. Jadi ini sementara gini dulu. Nanti kalau ada waktu kita balik ke sini ya. Jadi lanjut dulu aja. Enzimnya dulu kan. Nah, bentar. Ini aku baru masuk di DNA polimerase. Ini enzim polimerase. Nah,
arahnya itu selalu dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kenapa kok arahnya selalu ini senangkapku ya, tapi kalau salah tolong dibenerin. Nah, itu alasannya kenapa kok dari arahnya tuh 5 aksen ke 3 aksen terus. Karena itu tuh buat nyambungin nukleotida, itu tuh harus memutuskan ikatan hidrogen dari eh, untai templatenya ini, yaitu berasal dari gula deoksiribosa. Nah, karena dia tuh mutusin ikatan hidrogen, berarti kan butuh energi dari si ATP buat ya energinya tuh dari reaksi hidrolisis ATP kayak yang dipelajari di matkul apa aku lupa. Nah, terus kok 5 aksen ke 3 aksen karena ikatan OH-nya itu ada di 3 aksen. Kalau kamu nambahinnya di 5 aksen kan mesti kayak fosfat ketemu fosfat itu kan kayak ya nggak bisa nyambung kan. Jadi ya di 3 aksen nambahinnya. Makanya nyambunginnya dari arah situ. Apakah benar prof-prof sekalian? Jujur aku lupa. Aku pun lupa, tapi kayaknya iya, tapi ya udah. Kayak Ya masuk gitu, akal Kak. nggak? Masuk kok. Masuk kok. Oke. Soalnya aku nyari di Google tuh kayak nanya Gemini juga nggak sesuai kan. Terus aku ngambil kesimpulannya ini tuh dari tutor UTS yang tahun lalu. Itu jelasinnya Wow. kayak gini. Dapat dari mana ya? Jadi kalau Kak Kevin, Wih. tutor UTS tahun lalu tuh loh yang di YouTube-nya DKP. Oh, Yang semester Ya. 1. Iya. Ah, juga yo, yang itu yang Yo, 23. 23 sayang. Oh, tahun akhir. Tahun 23. Iya, oke. Iya gitu. Terus ini struktur gula deoksiribosa itu kan ada yang OH-nya ini kan di sini. Nah itu buat nyambungin itu ya correct me if I'm wrong ya guys ya. Lanjut dulu. Nah kita masuk ke proofreading. Jadi proofreading itu tujuannya setelah DNA-nya disintesis itu kan harus dicek dulu. Kayak oh my god tubuh kita ini teliti sekali ya kawan. Jadi dia tuh ngecek ada yang salah atau enggak sih. Nah proofreading itu arahnya dari 3 aksen ke 5 aksen dengan sistem eksonuklease. Dia tuh enzimnya pakai DNA polimerase 3 yang arahnya 5 aksen ke 3 aksen. Jangan bingung dulu. Nah, jadi fungsinya sintesis fungsi dari DNA polimerase 3 ini dia tuh buat sintesis DNA tapi dari DNA template-nya. Beda sama beda sama polimerase 1. Nah, dia tuh arahnya kan berarti ada 2 karena dia juga bekerja di proofreading. Nah, karena dia mensintesis DNA dari DNA template, dia punya arah 5 aksen sampai 3 aksen. Terus dia juga kerja di proofreading. Jadi kan dia juga bisa arah 3 aksen ke 5 aksen. Jadi dia punya 2 arah. Nah, di proofreading itu dia ngapain sih? Dia tuh menghilangkan bahasa yang salah dimasukkan. Jadi tuh intinya tuh motong urutan bahasa yang salah gitu loh, terus langsung dibenerin. Ini bentar. Oh, bisa di zoom. Jadi lebih detailnya ini kan udah kayak disusun gitu kan. Nah, ini kan ada nukleotida yang bawa. Kok malah salah, dia tuh malah nempelnya itu yang sitosin. Padahal kan A kan kompatibelnya sama T, jadi dia nggak bisa berikatan. Bengkok jadinya kan. Nah, terus dia tuh dibenerin sama yang namanya DNA polimerase 3. Nah, itu gimana sih ini? Nah, ini kan bengkok terus dibenerin dengan cara dia tuh langsung diambil, tapi kayak di bukunya ini tuh nggak dijelasin kayak ngambilnya gimana, pokoknya langsung disingkirin gitu loh. Nah, ini loh. 3 aksen tuh 5 aksen exonuklease activity attached to DNA polymerase. Nah, dia tuh diambil jadi makanya ada ikatan OH lagi yang dimana ini tuh 3 aksen. Pokoknya setiap kali 3 aksen tuh mesti ada ikatan OH-nya. Tapi kalau yang 5 aksen itu udah punya si fosfat gitu. Nah, terus habis itu kan dia udah diilangin. Nah,
habis dihilangin kan, udah diambil yang salah, terus bawalah yang baru sama DNA polimerase juga. Ya udah deh, happy ending. Terus kalau misal Hmm, proofreadingnya error gimana ya mutasi, baca aja di PPT gitu. Sampai sini aman nggak? Jadi si DNA Hmm. polymer ini punya aman. 2 job gitu ya. Dari dua job Gimana? di dua job di Dua job, ya, sintesis oh, DNA sama dua proofreading. job desk. Oh, oke. Iya, Berarti dia nambahin DNA sekalian ngecek. iya, dia tuh nih, dia kan cara ngeceknya tuh pas di sini loh. Salah nih, bengkok kan, ketahuan sama si DNA. Ketahuan sama ya mungkin DNA-nya gitu kan. Datang, dia langsung benerin dengan cara diambil. Ini kan langsung muncul lagi kan gugus Hmm. OH-nya. Terus bawain, bawain si nukleotidanya, nyambungin lagi, udah gitu. Oh. Berarti dicek Eh, kalau benar dibuang, dimasukin lagi gitu. Ya, ha. Oke. Lanjut. Nah, terus kalau udah bener gimana? Masih inget kan ada yang ini, si legging strand ini, yang ada Okazaki fragmentnya, Hmm. itu nanti harus dihilangin. Soalnya kita nggak mau kan punya DNA yang bolong-bolong. Nah, kalau udah bener gimana? Ya kita ganti bagian RNA primer itu dengan strand yang baru, yaitu menggunakan enzim polimerase 1. Nah, enzim polimerase 1 ini untuk menghilangkan RNA primer dan mensintesis DNA dari template. Arahnya sama, 5 aksen ke 3 aksen. Nah, jadi tuh eh, polimerase itu fungsinya buat mensintesis untai DNA. Dia tuh kayak buat menyambungin gitu loh. Nah, bedanya polimerase 1 sama 3 itu cuman tempat kerjanya doang. Kalau polimerase 1 itu kan dia di ini buat ngilangin RNA primer. Tapi kalau yang polimerase 3 dia tuh di proofreading gitu. Nah, lebih detailnya lagi, ini kan sintesisnya di lagging strand ya. Ini tulisannya lagging, sudah jelas. Ini RNA primernya. Jadi 3 aksen ke 5 aksen gini. Yang biru-biru ini, Deng. Oh iya, oh iya. Jadi yang biru-birunya ini dari 3 aksen ke 5 aksen. Kalian jangan lihat yang merah ini. Ini yang mau disintesis. Cuman kan kayak, wah ada si primer nih. Jadi kayak dia tuh stop gitu loh. Kalau stop gini kan mesti kayak ada jeda. Pak, dilihat gambarnya ya. Terus habis itu, hmm, hmm, ini kan udah disambungkan sama polimerase sampai sini set gitu. Ada si primer. Nah, hilanginlah si primer ini. Nah, ini loh yang tadi aku bilang gunanya si telomer. Dan kan kayak harusnya kalau salah telomerase itu panjangnya bisa jadi segini. Jadi dia meminimalisir jeda gapnya ini loh gitu. Nah, baik lagi, jadi DNA polimerase 1 itu selain dia mereplikasi senten eh, urutan urutannya ini, untainya ini, itu dia juga ngilangin si primernya ini. Set birunya ini kan dihilangin, primernya udah hilang. Nah, udah kan, udah kayak gini. Nah, terus untainya itu disambung dengan apa? Yaitu aligase. Jadi istilahnya kayak lemnya itu DNA aligase gitu loh. Dia buat nyambung dari fragmen Okazaki gitu. Nah, Tanya dong, nih ya, Prof. Yang sebelumnya. apa Mau tanya sebentar. yang Itu mana? berarti itu ya bener yang itu. Oh, Berarti DNA polimerase 1 nanti tuh bakal cuma fungsinya buat ngilangi RNA primer aja. Tapi buat nambahin DNA yang buat gantiin biar dia penuh tuh
telomerase, bukan DNA polimerase 1 lagi. Ini, jadi kan job desk-nya kalau enzim polimerase 1 itu 2. Dia itu sintesis DNA juga sama ngilangin RNA primer. Nah, kalau menurutku ya, enzim telomerase satunya ini tuh cuma buat bantu aja gitu loh. Bantu biar ngisi, mana sih? Nah, bantu biar ngisi kekosongan di ini untainya itu loh. Jadi biar pas DNA ligasenya benerin tuh kayak Banyak. nggak banyak banget. Jadi cuman set terus udah langsung penuh gitu. Jadi kayak intinya buat bantu aja gitu sih. Aman ya? Telomerase itu enzimnya, telomer itu itunya, iya kan? Ya. Ya, Telomer tuh yang titik-titik ini. Terus kalau enzimnya yang kuning-kuning lucu ini telomerase. Gimana? Mau Ada yang tanya? bertanya Silahkan. yang tadi, nah itu Apa? itu tuh yang di kedua itu loh, yang dari panah Hah? itu Mana? kanan. Nah itu kan ada Mana? Yang mana? yang ada tulisan Okazaki. Ini. Nah dari yang 5 yang biru itu kan primer kan. Heeh. Nah dia yang merah ini kan mau ke yang primer selanjutnya, itu dia direplikasi dulu. Nah itu replikasinya berarti sama DNA polimerase 3 ya. Satu Jadi kalau di sini. Karena dia masih dalam proses gini-gini. Okazaki fragment itu kan ada di lagging strand. Nah, enzim polimerase 1 itu kerjanya buat ngilangin primer. Sedangkan definisi Okazaki fragment kan itu kayak yang fragment yang terpisah-pisah gitu ya. Nah, primernya kan ada di situ. Berarti otomatis enzim polimerase 1 dong. Tempat kerjanya di situ. Jadi ini Pak, Jadi masih daerahnya pol 1. berarti kalau misalkan di leading strand dia kan nggak ngebentuk Okazaki fragment kan, nggak banyak kayak potongan-potongan gitu. Berarti si DNA polimerase satunya itu dia nggak berperan buat ngereplikasi juga. Nah, kemungkinan gitu ya. Soalnya setauku intinya kalau ada RNA primer mesti ada enzim pol 1 di sana. RNA primer itu di mana? Di Okazaki. Okazaki di mana? Di lagging strand. Nah, jadi ya benar kayak kata kamu bener Him, kemungkinan besar begitu. Oke. Mau tanya, Prof. Di chat ada yang nanya nggak Apa, Prof? Jadi kan ada leading sama lagging. Yang leading itu yang atas kan, coba gambarnya mau lihat gambarnya. Sek. Sama yang mana? Gambar yang ada lagging. Nah, mana nih? Jadi yang atas tuh nanti pakainya pol 3, yang bawah pakainya pol 1 gitu. Jadi kalau aku lihat gambarnya mana ya? Kayak di PPT tuh ada nggak sih? Pokoknya tuh pol 1 tuh selalu di depan, pol 3 tuh selalu di belakangnya pol 1. Buat depan bentar. apa? Depannya apa? Apa yang depan? Aku pindah dulu bentar. Aku soalnya pahamnya tuh kayak itu kan pas dipisah tuh seret yang atas tuh yang leading itu pol 3 karena tinggal sintesis gitu, yang bawah kan masih bolong-bolong jadi butuh pol 1 dulu baru pol 3. Tapi pol 1 juga bisa sintesis kan katanya, jadi pol 1 gitu. Apakah Iya, benar? bisa. Jadi kayak kamu pol 3 ini ya, bagian ini ya, pol 1 bagian ini, karena dia punya kekuatan untuk skill untuk merepair menghapus RNA primer gitu kan. Ini loh. Nah itu. DNA pol 1, pol 3. Jadi kayak pol 1 tuh selalu jalan duluan, terus ini pol 3 diikutin. Nah, dibantu selain dia ngilangin primer, dia tuh juga mensintesis. Jadi kayak kerjanya tuh berurutan gitu loh. Pol 1 tuh itu enggak aja. Apa?
kayak dia ngehilangin si RNA primer benar. Nah, RNA primer nanti kan kalau itu kan masih kosong kan kalau dihilangin. Nah, itu dia ber-DNA yang sama kayak yang tadi ditempati sama si RNA primer. Tapi nggak tahu ya. Tapi berarti kalau itu telomerase kan dia Makanya ngisi itu. juga. Telomerase siapa, Kocak? Mana telomerase tuh mana? Gini, kalau aku searching di ChatGPT itu nggak tahu ya bener nggak. Ceritanya itu kayak ada ujung DNA. Waktu dia mau nambahin bagian terakhir, dia bingung karena si tukang salin atau DNA polimerase itu nggak bisa mulai di ujung banget. Jadi dia nggak bisa selesaiin ujungnya. Tenang, aku bantuin. Datanglah telomerase. Oh, Dia kayak bawa template atau cetakan sendiri. Isinya tuh RNA, biar dia nambahin bagian yang hilang di ujungnya itu. oh, Nah, telomerase itu bakal nambahin TTA, GGGGG berkali-kali ke ujung DNA. Jadi sekarang si DNA punya ekor panjang yang aman lagi. Terus sekarang karena ujungnya sudah panjang, si RNA primer bisa nempel. Terus si DNA polimerase bisa lanjut kerja salin DNA lagi. Jadi kalau Ulang, nggak Has. tahu Aku ya. mau ngetik. Aku mau kamu diktein aku. Oh, jadi si kalau aku nyatetnya tuh DNA polimerase 1 itu nggak bisa ngilangin yang kayak di ujung-ujungnya. Itu makanya ini kan si telomer kan dia tuh ada yang merah-merah di ujung. Kalau di ujung-ujung itu dia nggak bisa ngilangin apa primer. Nah, adanya telomera itu buat ngebentuk urutan DNA Hah? berulang. terlalu buat Sequence. iya bikin urutan gitu yang GGT itu Berulang. biar sampai ujung. Kayaknya ya, bener gas? Iya deh. Gimana, Has? Gitu kan. Bentuk sequence berulang, oh bener. Terus sampai ujung-ujungnya tuh gimana maksudnya? Di pojoknya gitu nggak sih? Aduh, aku nggak ngerti yang ujung tuh gimana sudah. Apa sih telomer? Bikin Telomer tuh saja. soalnya di urutan yang aku catat tuh nggak ada loh telomer tuh kayak so asik. Enggak sih. Telomer justru malah membantu awal-awalnya gitu. Justru kalau adanya telomer tuh kita jadi terlindung dari adanya mutasi. Telomer tuh berarti kayak menyediakan ini loh. Kamu ini aku kasih Frequency. porsi di awal, nah kamu duduk sini, kamu mulainya di sini ya, kamu kerjanya di sini gitu kah? Ya, kayak ngasih stok Ngasih locker tambahan gitu ya? untuk memperpanjang. Heeh. Dia ngasih locker Nah, kah? orangnya yang lamar tuh GGT itu. Bukan nggak sih yang Itu lamar tuh nanti yang panjangnya DNA Pol 1 gitu nggak? Yang lamar kerja tuh DNA Pol 1. Tapi nggak ada pekerjaan. Bener nggak, Pak? Sek. Yang lama Akhirnya DNA Pol 1, tapi nggak ada pekerjaan. tapi nggak ada pekerjaan. Telomer bikin Nah, Oh. sehingga telomernya bikin locker. Bentar, Ini. Pol 1 itu kan buat ngilangin RNA primer. Sedangkan ini RNA primernya itu gimana? Ini primasanya. Ini primernya masih di sini. primase tuh Lokalnya sequence berulang. Aku masalahnya juga kurang paham sama gambarnya ini loh. Kayak dia tuh gimana? kan primase membuat primer RNA. Nah, terus primer Primase itu primer. Terus telomernya ngapain nih? Dia malah menghilangkan Ini telomerase. Ini kalau dari gambarnya tuh ini enzim telomerasenya dia kan udah punya cetakan ini. Jadi kayak dia cocok lah sama si yang TT ini. Terus ini tuh di copy ke yang atas ini, yang warna ungu ini. Jadilah seperti ini. Bocah, yang atas tuh apa? Legging, leading atau apa? Bayangin kamu pakai solatip buat nempel kertas. Tapi di ujung kertas terakhir kamu nggak bisa nempelin selotip lagi. Maka tiap kamu potong kertas, kertasnya kependekan dikit. Nah, telomerase ini bakal nambahin ujung kertas kosong ekstra biar bagian penting nggak hilang. Iya. Telomerase tuh nambahin kan, berarti nambahin something gitu. Terus
Apalagi primase buat bikin apa? Primer RNA. Kok jadi balik ke Ya. awal lagi sih? Ya aku Jadi mau betul memastikan. Ini Karisma sedang memahami, tidak satu apa-apa. sama telomerase. Aku Gak apa-apa, ini Mending Karisma kita lagi nonton memulai YouTube. dari awal. Coba nonton YouTube aja. Nonton Kayak- YouTube. Kasihan loh, Aduh, Prof Helga mau udah YouTube bikin yang PPT, mana? kalian malah nonton YouTube. Ini kan udah dapet basicnya. Ya, udah, Itu gak sangat apa-apa. membantu kita kan yang dari PPT Prof Helga bisa mengambil beberapa penjelasan enzim kan, sangat membantu. Sekarang kita yang masih bingung kan telomerase sama DNA polimerase 1. Nah, kita butuh bantuan YouTube gitu, Kar. Kamu jangan gitu dong, Kar. Aku jadi gak enak sama Helga. Lucu banget. Ya udah, ya udah. Yang mana? Bahasa Indonesia. Ini telomer banyak. Tapi aku Iya, nonton kagak ada telomer ya. Makanya Makanya telomer tuh kayak apa gimana ya? di catatanku maksudnya di notulensiku hasil mencari rangkuman dari DeepSeek juga nggak ada telomer. Kayaknya tapi itu cuman hanya suatu solusi saja. telomer ngapain? Ya udah. Pokoknya dia tuh replikasi. kerja di ujung-ujung gitu kan. Tapi Oh, telomerase itu cuma terjadi di lagging. Lagging tuh yang terputus-putus kan? Oh, di bawah. Nah, Makanya ada karena primer kalau dia kan sayang. kayak kalau udah selesai satu untai nih, dia kan bakal nambah The ends of RNA linear- polimerase lagi kan. Kalau semisal si RNA primernya itu nggak ada cetakannya lagi, dia bakal makan si itu dong. Oh, Gimana sih jelasinnya? makan. Kenapa? berarti Kan dia kita kan kalau yang lagging kan kayak terputus-putus kan, dimana setiap satu putusnya tuh ada RNA primernya, ya kan? Kalau semisal itu udah ada RNA primer sama 1000 basa nukleotida yang direplikasi, kemudian dari situ kan dia bakalan nempel lagi kan si RNA primernya. Tapi kalau semisal itu RNA primer nempel lagi, dia kan nggak bisa karena kan di situ kayak nggak ada si tempat buat nempel si RNA primernya lagi. Makanya itu ada telomerase. Mana nambahin kayak TTA, GGG biar dia RNA polimerasenya di situ nempel, terus nanti kayak sekuensnya kan tetep kan kayak disubstitusi sama si telomerase yang TTA, GGG itu loh. Ya dia RNA jadi primernya tambah tetap nempel panjang. dan selanjutnya tuh nggak kepotong buat si RNA primer, tapi benar-benar dia bakal direplikasi jadi DNA. Jadi selanjutnya tuh dia tetap direplikasi jadi DNA primer. Kalau semisal kita nggak ngasih telomerase, kan berarti nanti setelah 1000 basa tadi tuh langsung ketempelan si RNA primer kan, dimana dia nanti bakal ngurangin beberapa DNA. Padahal kita harus beberapa bahasa nggak sih? ya beberapa replikasi DNA. Padahal kan kita harus itu kita replikasiin ke DNA kan. Makanya kita perlu telomerase yang biar dia tuh kayak menduplikasi si TTA GGG itu tadi. Nggak tahu. Coba lihat aja videonya. Oh, kalau aku lihat dari Chromosomes pose unique problems during DNA replication. Because DNA polymerases can only elongate from a free 3' hydroxyl group, the replication machinery builds the lagging strand by a backstitching mechanism. RNA primers provide 3' hydroxyl groups at regular intervals along the lagging strand template. Whereas the leading strand elongates continuously in the 5' to 3' direction all the way to the end of the template, the lagging strand stops short of the end. Even if a final RNA primer were built at the very end of the chromosome, the lagging strand still would not be complete. The final primer would provide a 3' hydroxyl group to synthesize DNA, but the primers would later need to be removed. The 3' hydroxyl groups on adjacent DNA fragments provide starting places for replacing the RNA with DNA. Benar-benar. However, at the end of the chromosome, there is no 3' hydroxyl group available to prime DNA synthesis. Because of this inability to replicate the ends, chromosomes would progressively shorten during each replication cycle. Panjangnya jadi This nggak end sama. replication problem is solved by the enzyme telomerase. Telomerase datang. The ends of chromosomes contain a G-rich series of repeats, called a Ya telomere. Allah. Telomerase recognizes the tip of an existing repeat Wow. sequence. Using an RNA template within the enzyme,
telomerase elongates the parental strand in the 5' to 3' direction Berarti and adds ini additional ingat-ingat ya, repeats guys. as it moves down the parental GGT-nya itu. strand. The Iya, lagging Lah, yang strand itu is then toh. completed by DNA polymerase alpha, which carries a DNA primase as one of its subunits. Bener kan? In tuh this way, sebelum the primer. original information at the ends of linear chromosomes is completely copied in the new DNA. Yippee. Oh, telomerase menyediakan loker untuk RNA primer sehingga RNA primer bisa nempel dan menyambung si ujung itu. Bener apa salah, Prof? Iya, soalnya kan Iya. kalau yang lagging tuh dia cuma butuh satu RNA polimerase kan. Padahal kalau si lagging butuh beberapa polimerase. RNA polimerase. RNA Kan primer. berarti butuh kopian. Iya, RNA Woi. ya, sorry. DNA RNA sayangku. primer. Jadi kayak Nah, kalau yang lagging kan yang satu panjang itu kan dia kan cuma butuh satu RNA primer. Jadi kayak kopiannya tuh cukup satu aja. Tapi kalau yang si lagging kan dia butuh beberapa kan. Kalau semisal yang si TA-GAGA-nya itu nggak direplikasi, dia bakal ngurangin jumlah itunya nggak sih? Oke. Iya. intinya Iya, dia iya. buat nambahin. Kalau mau Berarti dia reward membentuk. udah aku share ya. Jadi bener kan sebelum ada si primer ini dia tuh ditambahin dulu. Nah ini loh. Aduh. Enzyme. Nah, Telomerase elongates the parental strand in the 5' nah ini kan di GGG TTG-nya ini kan dibikin to dulu. 3' direction and adds additional repeats as it moves down the parental strand. Diulang-ulang gitu The lagging sebanyak strand N is then kali. completed by DNA polymerase alpha. Nah, N-nya itu diulang seberapa kalinya itu rata-rata ada jumlahnya 20 sampai 200. Itu jaga-jaga diingat-ingat. Soalnya kita PG kan. 200. Berulangnya berarti ya 20. berulang sebanyak 20 sampai 200. Ya rata-rata 20 sampai 200 N-nya itu loh. Nah, ini kan udah direplikasiin sama si telomerase. Baru ditambahin si RNA primer. Jadi benar kata si Karisma tadi. Lokernya udah diambil. Karena udah ada RNA primer, jadi replikasinya dapat lanjut. Gitu. Which carries a DNA primase as one of its subunits. In this way, the original information at the ends of linear Nah, udah selesai deh. Kayak udah kerja ya, udah Aman nggak? mapan gitu ya. Karena udah Ya, kerja. Apa sih? Biar primernya tuh dia ada di ujung biar nggak setengah-setengah nanti ujungnya. Ya. Biar dapat full gitu semuanya. Ya. iya. Soalnya kalau yang lain primernya yang sebelum-sebelumnya dia tuh kayak ada sisanya gitu. Gimana ya? Maksudnya kayak apanya sih jelasinnya tuh pokoknya ada telomer tuh. Telomer tuh yang kuning kan? Telomer tuh yang Kalau di sini yang merah. Yang merah. Kalau di situ yang merah. itu enzim Tapi yang kok di PPT kita yang kuning. hilang lagi. Telomernya hilang lagi kan, Prof? Tadi cuman nambahin sequence kan? Apa? Telomer kan lagi. sequence. Iya, maksudnya kayak sekuensinya tuh bakal hilang lagi gitu enggak? Gitu kan kalau Telomer. pertanyaanmu. Iya, telomer tuh kayak dia menyediakan doang kan, dia nggak ikut gitu kan? Dia katalis ya? Dia Coba. katalis ya? Bentar. Tapi Kurang ntar tahu ya. potong lagi, nggak komplit ujungnya. Bentar. Di PPT tuh ada nggak? Soalnya jujur kok telomer aku belum baca semua. Bentar Tapi ya. di situ tuh ada permasalahan di mana semakin tua tuh telomer kita semakin pendek. Mana. Teng. Nih. Untuk kebanyakan sel, telomer yang ditambahkan selama pertumbuhan itu lama-lama menjadi inaktif. Ya benar. Nah, jadi ketika terjadi pembelahan sel, DNA-nya makin pendek. Berarti bukannya dihilangin tapi dia bakal menjadi inaktif telomernya. Karena Coba katalis. gimana Pak? Katalis kok dia? Enzim adalah katalis ya sih konsepnya memang. Manu itu yang telomerase bukan yang sekuensnya kan?
Kalau Yang ya enzimnya. Sekuensnya enzim itu telomerase, Kak. Tapi dia nambahin Heeh. telomer. Gitu. Heeh. Heeh. Ya mungkin bisa. Enzimnya telomerase. Tapi di telomerase ada ya itu urutan sekuens itu yang berulang itu dia nambahin sekuens kebalikannya tapi berulang juga gitu. Terus dia pergi kalau udah. Iya kan? Bye bye. Iya kan? Iya. Benar. Enzim kuning-kuning ini, enzim telomerase ini tuh katalis. Benar, yippee. Oke. Benar. Oh, oke. Benar. Yippee. Oh, S1 biokim ya, Kar? amin. Ini sampai mana sih? Sampai Ligase bukan? iya, ligase. Oke. Waktunya berganti. Ligase. Jadi kita harus membedakan mekanisme yang leading sama lagging nggak sih kan, biar nggak tercampur gitu. Iya. Minimal tahu. Kalau leading kan cuman kayak sampai DNA pol 3 terus udah selesai, udah bisa independen gitu. Tapi yang lagging itu kayak kamu perlu ini gitu, perlu DNA pol 1 lah, perlu ligase lah gitu ya. Terus ini ya, bersuara. dibantu dengan enzim telomerase gini. Untuk membentuk strain berulang tambahan. Aku kayaknya salah nulis strain sih, Strain. malah strain kocak. AI. Beda lagi strain. Kan strain malah biopol kocak, biosel kocak. Ya ampun. Strain baru. Jadi urutannya Oh. Ya. DNA primer, terus habis itu Sintesis apa? replikasi. Oh ya. Sintesis. Pol berapa? Ini. Pol Satu. Pol berapa ya? Pol 1 nggak sih? Satu. Nah, ini dipahamin ya kawan-kawan. Kan Prof yang berbahagia. RNA-nya kepasang terus dia tuh ngelanjutin bahasanya tuh kayak bahasanya dilanjutin sampai bahasa yang absen 1 tadi. Ya kan Prof, ngelanjutin bahasa kan? Dia ngelanjutin bahasa. Ya udah. Oke. Dia ngelanjutinnya dari primer. Iya kan? Iya. Sampai primer yang sebelahnya. Oh iya. Terus nanti primer yang di ujung dicopot lagi sama pol 1 baru diisi sama ligase. Isi sama ligase itu intinya buat menyambung. Apa ya? Kan pol 1 primernya dicopot. Ya, habis dicopot tuh lanjutin bahasanya dulu. Kosong. Kan di yang depan tuh kalau dicopot kan kosong tuh nanti. Nah, diisi dulu. Berarti dicopotnya itu sebelum nempelin primer yang baru. Setelah sebelum si telomernya bekerja berarti. Ya, telomer kalau sekuensinya udah penuh juga ngapain? telomer Intinya kalau udah dilakukan penambahan juga ngapain? Oke. Ini selesaiin dulu ya. Nah ini, Jayan tadi di situ. yang apa? Lanjut. Oke.
Ini kan terus kalau yang kosong kan itu pakai disambungin pakai DNA ligase itu kayak lemnya. Nah kayak gini kerjanya. Ini tuh semua mekanismenya itu biar sampai jadi gini dilakuin sama si DNA ligase. Berarti katalisnya ini. Nah, jadi kan ini gugus fosfatnya. Terus ini ada eh si OH, si nganu. OH-nya tuh dari gula ribosa. Nah, step 1 ini kan kalau menyambungkan ini kan kayak perlu mutus juga yang si ikatan hidrogennya. Sik. Iya. Oh enggak. Oh apa? Iya deh, oh bener iya Kalau ya. mau gandeng Nah, kan harus ngelepas dulu nggak sih prinsip kimia organik? siap, Kimor, siap, Prof, siap, Woi. Prof. Tuh. Nah, Enggak. jadi terima kasih atas ralatnya. Jadi ini mau masangin kita butuh ATP. Nah, konversilah. Jadi ATP-nya keluar 1, masuk ke sini. Nah, jadi dia ADP ini yang P-nya 2. Nah, itu kan step 1 udah. Dia menggunakan ATP dulu. Nah, udah kan langsung ada kena si ATP-nya ini. Nah, terus dia buat bisa nyambung itu melepaskan si AMP. Baru deh nyambung. Enggak, AMP apa ya? Monofosfat. Adenosin monofosfat. Oh ya, jadi Adenin dari monofosfat. sini ke sini itu membutuhkan berapa energi Dua. adik-adik? 2 YP, benar. Iya, benar. Kan ini fosfat. dari ATP. Heeh. Iya, ini kan dari ATP. Fosfatnya keluar 2. Satunya kan Dipakai nempel. satunya nempel Heeh. sini, heeh. Terus habis itu udah, terus biar bisa nyambung lagi dia pakai satu lagi, setahu gitu ya. Nah ini kalau mau baca, Oke. nah kan jadi energinya tuh enggak ATP mentah-mentahan tuh langsung ditelan gitu enggak. Jadi harus dihidrolisis dulu. Prinsipnya harus mengaktifkan dulu. Entah itu nukleofil atau elektrofil, tidak tahu. Hehehe, Prof. Stop. Mantap, Ya gitu. lanjut. Nah, jadi si apa di PPT-nya itu kan harusnya tuh sebelum yang penyakit-penyakit sama obat-obatnya itu tuh ditambahin ada topoisomerase, cuman kan kayak masuknya malah di bagian yang obat itu kan. Jadi aku jelasin aja terpisah. Nah, jadi peran topoisomerase di sini itu buat mencegah DNA untuk membentuk jadi supercoil. Nah, supercoil tuh gini. Jadi kayak DNA kan kalau udah disintesis itu kan kayak nggak selamanya lurus. Itu kan mesti kayak ada reaksi-reaksi tertentu kayak entah dia tuh menggak-menggok ke sana kemari gitu loh. Nah, bisa terjadi lipat kayak gini. Itu soalnya gara-gara basanya itu bisa nempel kayak di lain tempat. Makanya bisa jadi supercoil kayak gini. Jadi namanya supercoil ya guys ya. Nah, untuk mencegah biar nggak muter kayak gini, tuh ada enzim yang namanya topoisomerase. Nah, itu nanti dibagi lagi jadi 2. Jadi intinya topoisomerase 1 itu memutuskan single strand atau untai tunggal. Jadi kayak, bentar. Jadi ini single strand. Ya Allah, gede banget. Salah. Nah, ini single strand itu tuh cuma satu gini. Nah, si topo 1 dia kerjanya potong gini, tapi cuman berlaku di satu unta ini aja. Nah, terus kalau si double strand itu kan double gini ya. Salah ya Allah. Nah, kayak gini ya. Yaitu kalau yang topo 2 bisa motong dua-duanya.
Jadi bedanya tuh cuman ya motong di untai tunggal atau ganda, udah gitu aja sih. Nah, nanti kalau udah motong gini kan kayak prosesnya nggak lanjut. Jadi kayak, oh harusnya tuh ini ada mekanisme lagi sih. Kayak setelah dipotong nanti bakal dibenerin lagi sedemikian rupa biar DNA-nya itu bisa tetap lurus kayak gini. Nggak jadi bengkok kayak gini gitu. Sebelum masuk ke obat-obatan, aman tidak? Bentar, Prof. Ini terjadi kalau DNA-nya kaku gitu ya. Kalau nggak kaku, ya nggak usah pakai topo kah? Bukan kaku. Bukan Belibet-belibet. kaku. Muter belibet kayak gini. Ini namanya super coil. Super coil. Ayo lah, mau lanjut lagi. Super say. Maksudku kaku di sini tuh sterik. Allah Akbar. Oh. Ya ampun, ngomong dari tadi. Maksudku Ya, kan sterik tuh cannot rapidly rotate, berarti kan kayak dia kenceng banget gitu ya, atau gimana? Kayak ya gitu. Terus saking kencengnya tuh kayak gini. Saking kencengnya langsung berikatan banget gitu loh, melilit. melilit. Mm-mm. Terus Mm-mm, dia lilit. butuh topo buat motong nih kayak benerin Jadilah gitu. topo. Topo nih Jadi buat benerin buat biar lurus. motong. Motong apa, woi? Motong maksudnya Iya, bagian mana yang dipotong? ya bagian, aduh kok didetailin agak panjang. Pokoknya tuh antara sebelum ini atau enggak ini tuh dia apa ya? Kayak Oh, motong salah satu sekuensnya gitu loh. oh Nah, ya, itu ya, nanti ya. bakal dibenerin lagi. Oh, paham, Kayak paham, paham, singkatnya paham. tuh udah kamu gitu aja daripada ngumet. Biar paham, Prof. Nah, jadi Makasih, Prof. kan mutus. Oke. Nah, aku ulang dikit. Jadi topo itu kan fungsinya buat si mutus. Nah, bedanya satu sama dua tuh apa? Dia tuh kayak tempatnya aja gitu loh, tempat kerjanya doang yang beda. Dia tuh antara mutus untai tunggal sama mutus untai ganda. Kalau untai tunggal dia topo satu, salah. Kalau untai tunggal dia topo satu, untai ganda dia topo dua gitu. Nah, terakhir ini ada Ntar dulu. contoh-contoh obat. Gimana? Ntar dulu. Mau bertanya. Untai tunggal, bentar. Untai tunggal sama untai ganda itu yang double helix itu. Iya, double strand itu double helix. Oh, berarti untai ganda itu dia motong ini. Rena. Hilang. Enggak, kita di sini berbicaranya masih DNA, cuman oh ya bener deng. Jadi kalau single strand itu bisa diartiin RNA, bener-bener. Bener Him. Itu tuh nyontoinnya pakai kabel itu enggak sih dulu tuh? Kabel dililit sama Pak Pur. Lupa. Oh iya, aku Iya nggak deh ingat. kayaknya. Kamu inget? Aku enggak. Kayak mirip gitu sih. Kalau dipotong kan jadi otomatis dia tegangannya hilang nggak sih? Menurut Bisa dibenerin lagi gitu loh, dilurusin dulu. Oke. Tegangannya hilang dan DNA balik lurus lagi. Bener nggak? bisa. Ya hilang atau berkurang gitulah. Oke. Kalau aku gini, topomerase Isomer. supercoil Topo isomer. helikase nggak mampu membuka topomerase, sehingga dia harus memotong dulu biar nanti helikasenya tuh bisa motong biar bisa replikasi gitu. Helikase. Oh ya. Helikase kan yang buat misalnya Ini loh, ini si kuning-kuning tuh helikase sayang. Oke. Oh, karena itu tuh di deket helikase itu dia belibet gitu kan, muter gitu. Jadi dipotong Iya, dulu. makanya susah kan buat misahin dua untainya. Makanya dia nggak terjadi replikasi. Makanya ada si topoisomerase. Oh, Tapi nggak tahu ya. ternyata tuh dia membantu helikase ya. Oh gitu. Ya secara langsung, tidak langsung. Pokoknya membantu, saling membantu. Berarti sebelum terjadi yang tadi itu loh. Sini replikasi. Aman. Oh, Aman. lumayan aman.
Lanjut ke obat-obatan. Ini aku cuma ringkas, sisanya bisa dibaca sendiri. Nah, jadi obat yang bekerja dalam ngaruh ke replikasi DNA itu ada dua jenis, antara dia menghambat proses topoisomerase sama dia jadi basa analog. Jadi itu kalau yang topoisomerase inhibitor itu nanti outputnya bikin replikasinya nggak jalan. Nah, bikin replikasinya nggak jalan itu nanti otomatis sintesis DNA-nya juga nggak jalan kan. Itu nanti bakal nyerang ke bakteri sama virus. Setahuku bakteri aja sih. Atau sama virus ya? Ya pokoknya dia tuh nyerang di bagian replikasi DNA proses topoisomerase, proses yang ada enzim topoisomerase. Dia bakal menghambat di situ sehingga kayak ini loh. Jadi kalau topoisomerasenya itu kan dia tuh cuman gunting. Nah, kalau yang normal dia tuh setelah gunting itu kan bakal dibenerin kembali. Tapi kalau dia dihambat itu kayak dia tuh cuman bisanya gunting aja. Udah, terus ya nggak jalan dong. Jadi kayak stop gitu loh prosesnya. Nah, terus ini contoh obat-obatannya tuh yang topo 1 tuh ada topotekan, irinotekan, kompototecin, sama intopicin. Nah, ini kayak ya ini topo 1 tuh single strand-nya tetap putus, topo 2 double strand-nya putus. Jadi kayak intinya replikasinya nggak jalan kalau yang topo isomerasenya dihambat. Terus kalau yang bahasa analog itu tuh seingatku pernah dijelasin pas biochem. Itu konsepnya dia tuh kayak niru basa nitrogen. Misal ada si bakteri, dia kan kayak misal nyerap ngambil nutrisi gitu kan. Terus ngambil salah satu replikasi ngambil salah satu komponen untai DNA kita itu kan mau di replikasi mau di utak-atik. Nah, itu kan kayak dalam proses utak-atiknya itu ketemu sama si obatnya ini. Nah, contohnya kan ada si 5-BU ini tuh artinya 5 bromo urasil. Kalau nggak salah ya. Benar. Bromo urasil, bromo urasil itu nanti kayak bakal menggantikan si ini si T. Jadi karena udah tergantikan ya replikasinya bakal nggak jalan. Ya setahuku secara singkatnya gitu ya guys ya. Nanti mesti ada kanker atau apa itu bisa dibaca sendiri. Berarti 5BU itu nganunya ya, penjahatnya ya. Dia tuh penyelamat malahan. Penyelamat. Ya kan menyelamatkan si timin, si T-nya itu. T-nya kenapa? Sepemahamanku ya. Kalau normal kan ATGC. Nah, AT itu bisa istilahnya bisa kayak diutak-atik sama si penjahat. Penjahatnya tuh si bakteri. Nah, itu kan kayak utak-atik si AT. Tapi kalau misal AT-nya itu diganti sama si 5BU karena bentuknya itu mirip, itu kan dia ngutak-atik replikasi, ngutak-atik proses sintesisnya kan jadi terganggu atau nggak jalan. Jadi ya buat mengelabui aja ini obatnya. Oh, kayak dia ngotak-ngatik yang mau diotak-atik gitu. Iya, bisa. Bam. Kita mau mau dibegal sama orang nih, tapi kita begal balik tuh orangnya. Iya, bisa kayak gitu pemahamannya. Pokoknya nanti dibaca sendiri aja. Secara singkat tuh kayak gini ya guys ya. Oke. Lanjut, Bro. Nah, udah. Aku tahu kalian sudah biol. Berarti yang 5BU ya selesai supaya terselamatkan. Ya, selesai. Ya. Prof Aca mana nih Prof Aca? Prof Aca. Dari sekian tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ini Aca di sini yang nyari Aca. Hai Aca.
Ntar mau ngurutin lagi. Berarti urutannya nih ya. Yang mana? Yang mana? Kalau replikasi deh, replikasi. Apa sebelum replikasi ya? Lalu sebelum replikasi nih, misalkan DNA-nya belibet-belibet. Kamu bicara yang mana? Bentar. Topo. Ini topo. Nah, DNA-nya kan beribet-belibet. Nah, Kayak super coil gitu. Nah, tapi padahal kita mau ngereplikasi. Tapi itu terhambat karena belibet-belibet. Jadinya pakai topo isomerase. Itu ada dua, yang satu itu yang motong single strand, yang satu motong double strand. Nah, kalau udah dipotong terus udah bener, baru mulai replikasinya. Dimulai dari si helikase. Helikase itu dia ngebuka untainya itu biar kayak dibagi dua jadi leading sama lagging. Nah, tapi itu apa sih namanya? Kayak bakal Gimana? ada SSB ya yang nahan. Iya. Iya. Yang nahan biar dia nggak balik lagi nyatu. Iya. Nah, baru kalau yang di leading itu ada Primase. ada primase. Nah, ada primase, ada terus ada Lagging tuh yang bakal primer muncul. Tapi di leading berarti nggak ada sama sekali primer. Ada nggak Leading sih? tuh tahu kayak dia tuh ya mungkin ada tapi tidak sesering si lagging. Satu doang. Berarti Kayak nggak kayak, misal tapi ada satu gitu berarti. Itu ada ada tapi nggak kayak sih? ya Yang oranye tuh loh, yang bukan oranye. kayak misal Ya itu Oh. maksudnya. Satu ya kayaknya ya. oh iya Berarti di heeh. leading Jadi tuh kayak ada satu primer. heeh. Primer itu dibentuk oleh primadana primase. Nah, dia tuh nanti di primer tuh ada setelah ada primer nanti ada DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 itu dia buat ngereplikasi ngelanjut sampai akhir. Nah, kalau di legging itu ada primer lo nggak sih, DNA primase, ntar dia ngebentuk primer. Habis itu ada primer tuh dibentuk barengan, ada banyak gitu atau satu-satu sih?